Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sukma Balkis Nurjanah, Prodi Pendidikan Biologi dengan NPM 171106024 dari kelompok PPL SMP Negeri 30 Bandar Lampung. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia, materi IPA SMP kelas 8 semester 1. Pada video ini, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi makanan, gangguan pada sistem pencernaan, dan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama mengenai makanan. Makanan memiliki peran yang penting bagi kehidupan manusia sebagai sumber energi dan bahan penyusun tubuh manusia. Makanan sendiri diproses dalam tubuh melalui 4 tahapan. Yang pertama ada ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua ada digesti atau proses pencernaan. Yang ketiga ada absorpsi yaitu penyerapan, dan yang keempat ada defekasi atau pengeluaran. Pencernaan makanan terbagi menjadi dua, yaitu pencernaan makanan secara mekanis dan pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi di dalam mulut ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Contohnya, ketika kita memakan roti, roti yang berukuran besar berubah menjadi butiran roti ketika roti telah dikunyah di dalam mulut. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan yang dibantu oleh enzim. Biasanya, proses pencernaan kimiawi ini terjadi di dalam mulut dan lambung. Selanjutnya, organ penyusun sistem pencernaan. Organ pencernaan makanan terbagi menjadi organ pencernaan utama yang meliputi saluran pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dan juga terdapat organ tambahan yang meliputi lidah, gigi, kelenjar ludah, kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Kelenjar pencernaan sendiri merupakan organ aksesoris yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Proses pencernaan makanan. Makanan masuk melalui mulut, kemudian dikunyah oleh bantuan gigi, lidah, dan kelenjar mulut. Di dalam mulut, makanan diproses secara mekanis dan kimiawi. Makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran rongga mulut ke kerongkongan. Setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Setelah sampai di lambung, makanan akan diremas-remas dan dihancurkan oleh bantuan asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan akan diserap. Dan dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Fungsi usus besar ini adalah tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Kemudian, makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Yang pertama ada obesitas. Obesitas sendiri merupakan kondisi tubuh yang memiliki lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Upaya pencegahan obesitas dengan cara berolahraga dan mengatur pola makan dengan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung energi dan banyak mengonsumsi serat. Yang kedua ada MAH atau gratitis, yaitu penyakit yang menyebabkan peradangan atau iritasi pada lapisan lambung akibat meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri, stres, makan tidak teratur, dan terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas atau asam. MAH sendiri dapat dicegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, menjaga kebersihan, menghindari makanan terlalu asam dan pedas. Yang ketiga ada diare. Diare merupakan penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh bakteri E. coli.
Penderita diare dapat mengalami dehidrasi dan mules. Upaya pencegahannya dengan menjaga kebersihan makanan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan, dan mengonsumsi air higienis. Penanganan diare dengan cara meminum oralit atau dapat meminum obat yang telah diresepkan oleh dokter. Yang terakhir ada konstipasi, yaitu kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Penyebabnya adalah kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum. Pencegahannya, tidak sering menahan BAB, makan makanan yang berserat seperti sayuran, buah-buahan, serta minum cukup banyak air. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.